Dengan keputusan Kongres luar biasa Partai Gerindra, artinya kendati Prabowo mengaku tidak mau dipisahkan dengan Jokowi, kalau Jokowi tetap menginginkan Gibran maju sebagai calon presiden, ya mereka pasti akan berpisah jalan, gitu ya. Kecuali kalau masih mau jadi wakil presiden lagi, dan apakah itu juga Prabowo bersedia, gitu ya. Dan ini kan saya kira ini tidak menutup peluang itu pisah jalan itu akan segera terjadi ya setelah keputusan dari Partai Gerindra ini. Ya, deklarasi atau bahkan hasil aklamasi dari Munaslup Gerindra yang mencalonkan Presiden Prabowo, tentu itu jadi kalkulasi atau menjadi kegelisahan mantan Presiden Jokowi kan itu yang kita sebut sebagai tukar tambah politik pada akhirnya harus dapat dinilai secara kuantitatif. Jadi sekarang secara kuantitatif Prabowo itu sudah pasti ke 2029, sementara Gibran yang masih menunggu partai. Jadi kalau itu dalam proses membentuk partai juga gagal, maka ya udah yang disebut sebagai ambisi Jokowi dibatalkan oleh inkapasitas dia untuk membuat partai. Kan dalam keadaan 0%, ya partai-partai juga merasa bahwa ya buat apa, kan semuanya bisa di 0% presidensial threshold menurut saya. Maka partai-partai juga akan berpikir pragmatis itu, tidak memerlukan lagi koalisi yang terlalu besar, sehingga sangat mungkin kader-kader dari dalam partainya sendiri yang akan diuji atau diujikan ke publik untuk menuju 2029. Nah itu masalahnya sekarang, Gibran sebagai wakil presiden akan minta diuji publik oleh partai mana dan oleh dan dalam kapasitas apa. Kayak itu intinya tuh. Tentu Anies Baswedan, AHY udah masuk dalam gelanggang diuji dengan kapasitas mereka masing-masing. Sementara Gibran masih magang sebagai wakil presiden, dan magang wakil presiden tentu dengan kepercayaan diri bahwa dia akan dapat dukungan publik dalam kedudukan dia sebagai wakil presiden sekarang. Tetapi kalau kita lihat cara berpikir netizen hari ini, justru netizen menganggap bahwa Gibran ini ada beban elektoral karena hanya nempel atau dipaksakan oleh ayahnya, kan itu soalnya. Jadi mereka yang masih ada di sekitar Mas Gibran ini, Mas Wapres ini, pasti sedang sibuk mencari cara untuk mempertahankan semacam ketersediaan amunisi logistik atau sebut aja kapasitas komunikasi untuk terus menghidupkan nama Gibran di dalam lapangan politik. Tetapi sekali lagi perubahan demografi, minat anak-anak muda pada politik memperlihatkan bahwa mereka merasa bosan sebetulnya, atau apa namanya itu, nausea, itu rasa mual secara politik melihat bahwa seorang wakil presiden itu pada akhirnya tidak bisa mengucapkan apa-apa secara konseptual, apalagi secara praktis. Karena pertama, dia berkedudukan sebagai wakil presiden, kedua, kapasitas dia di panggung politik sementara ini itu di backup oleh kamera yang disiapkan oleh bapaknya. Nah, kalau ayahnya itu Pak Jokowi tidak mampu untuk menampilkan diri sebagai pemimpin politik artinya harus memimpin partai, itu beda dengan Ibu Mega dan Pak SBY, maka akan redup kapasitas energi dari Gibran. Saya kira itu, dan oke, kita amati aja, atau kita intip perlahan-lahan apa sebetulnya yang memungkinkan Jokowi mengendalikan kembali politik. Bagi saya itu sebuah hal yang mustahil.